Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harisma Zahroh dengan nomor induk mahasiswa 2321190 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Kali ini saya akan membacakan beberapa surat beserta tajwidnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bacakan surat Al-A'raf ayat 69 beserta tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-A'raf ayat 69, lafadz aw ajibtum terdapat hukum bacaan qalqalah sugro karena terdapat huruf ba dan dibacanya mantul aw ajibtum. Kemudian pada lafadz anja'akum, lafadz anja itu terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki, yakni apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, yakni di sini huruf ikhfa-nya berupa huruf jim. Anja'akum, lafadz ja'akum, yakni hukum bacaan mat tabi'i atau mat wajib mutasil, yakni apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Jadi dibaca anja'akum. Kemudian pada lafadz mirrabbikum, yakni terdapat hukum bacaan idgham bila gunah apabila nun mati bertemu dengan huruf lam atau huruf idgham bila gunah, yakni lam atau ro. Di sini hurufnya berupa huruf ro, yakni membacanya mirrabbikum. Kemudian bacaan wadhkuru itu terdapat hukum bacaan mat wajib mutasil, yakni apabila huruf mat bertemu dengan alif pada satu kalimat, panjangnya 3 harokat atau panjangnya 3 alif atau 6 harokat, yakni wadhkuru. Kemudian pada lafadz mim ba'di qaumi nuh, yakni terdapat hukum bacaan iklab, yang mana apabila nun mati bertemu dengan ba dibaca mim ba'di qaumi nuh. Hukum bacaan iklab dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan huruf mim kecil di dekat huruf ba. Kemudian pada lafadz fil khalqi bastah, bacaan bastah, di sini terdapat huruf sin di atas huruf sod dan membacanya dengan menggunakan huruf sin, yakni bastah, bukan menggunakan huruf sod, yaitu bastah. Untuk bacaan surat yang kedua, yakni surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Dalam surat Yusuf ayat 11 terdapat hukum bacaan pada lafadz qa. Pada lafadz qa terdapat hukum bacaan mat tabi'i, yakni apabila alif sukun sebelumnya terdapat huruf berharokat fathah. Kemudian pada lafadz lu, yakni juga bacaan mat tabi'i yang apabila wawu sukun yang sebelumnya diikuti huruf yang berharokat dhammah. Kemudian pada lafadz la ta'manna, yakni terdapat bacaan gharib yang disebut dengan ismam. Ismam yakni memajukan dua bibir di tengah-tengah membaca gunah nun tasydid.
yaitu membacanya la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Kemudian yang terakhir ada bacaan mat arid lisyukun pada kalimat lanasihun. Kalimat sihun yakni terdapat hukum bacaan mat arid lisyukun, yakni apabila mat tabi'i bertemu dengan satu huruf hidup yang berada di akhir kalimat, sehingga huruf yang hidup tersebut jika diwakafkan maka akan mati atau tidak dibaca, dan huruf tersebut ini yakni berupa nun. Kemudian bahasanya lana sihun, bukan lana sihuna, dan panjangnya 2-6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membaca surat Ad-Dahr ayat 15-16 beserta tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dalam surat Ad-Dahr ayat 15-16 terdapat hukum bacaan pada kalimat wa yutofu. Terdapat hukum bacaan mat tabi'i, yakni sebagaimana alif yang sebelumnya didapati huruf berharokat fathah. Kemudian pada bacaan alaihim bi'aniyah, yakni terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi, yang mana mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yakni mimnya disamarkan dengan huruf ba, alaihim bi'aniyat. Kemudian pada bacaan wa akwabin kanat, yakni kan ba karena tanwin bertemu dengan huruf kaf. Bacaan ini disebut dengan ikhfa ab'ad, yang mana tanwin bertemu dengan huruf kaf. Untuk bacaan qawarir itu terdapat 3 hukum bacaan atau 3 wajah, yakni jika waqaf fasol atau qawarir yang pertama diwakafkan, maka qawarir yang pertama itu dibaca panjang, kemudian qawarir yang kedua dibacanya pendek, seperti wa akwabin kanas qawariro min, itu jika waqaf fasol. Kemudian jika wasol maka kedua-keduanya dibaca pendek-pendek, seperti wa akwabin kanas qawariro min fiddah, itu jika wasol keduanya. Kemudian yang terakhir waqaf wasol yang terakhir wasol waqaf, yakni qawarir yang pertama digabung wasol dengan qawarir yang kedua, seperti wa akwabin kanas qawarir, yakni dibacanya pendek sukun. Sebagaimana qawarir yang pertama ro-nya dibaca pendek, kemudian qawarir yang kedua dibaca sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk surat yang keempat yakni surat Al-Qiyamah ayat 27. Saya akan bacakan surat Al-Qiyamah ayat 27 beserta tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Untuk surat Al-Qiyamah ayat 27 yakni terdapat hukum bacaan sakta, yang mana berhenti sejenak tanpa bernapas. Membacanya sekitar 1 alif atau 2 ketukan, yakni wa qila man raq. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk surat yang terakhir yakni surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa
walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makamin ba'id. Pada surat Fussilat ayat 44 terdapat hukum bacaan pada kalimat a'jamiyal laqalu, yakni terdapat hukum bacaan idgham bila guna, yakni tanwin bertemu dengan huruf lam. A'jamiyal laqalu. Kemudian laqalu. Pada lafaz lu terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yang mana wawu sukun yang sebelumnya huruf berharokat dhammah. Kemudian laula fussilas ayatuh, yakni bacaan mad badal yang mana hamzahnya dibaca panjang. Kemudian pada lafaz a'jamiyyu wa arabi, kan dalam Al-Qur'an tulisannya a'jamiyyu, namun di sini dibacanya tasil, yakni a'jamiyyu wa arabi. Kemudian pada bacaan hudaw wa shifa, yakni terdapat hukum bacaan idgham biguna, yang mana tanwin bertemu dengan huruf wawu atau huruf biguna, yakni ya nun wawu mim.